Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadi di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wow, Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Dan pemirsa, kembali lagi bersama kami masih di Senja Berkah, pasti berkah. Masya Allah. Dalam banget tadi Betul. artinya ya. Nah, kira-kira nih aku pengen tanya nih Pak Ustadz, itu surat apa dan juga menjelaskan tentang apa sih? Emangnya ada keterkaitan dengan pembahasan kita nih hari ini tentang pernikahan. Kesetiaan dalam pernikahan. Pernikahan. Tentu surat yang tadi saya bacakan adalah surat Ar-Rum ayat 21. Apakah ada kaitannya dengan pernikahan? Tentu. Ini sangat sekali berkaitan dengan pernikahan. Karena di situ dijelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda. Berarti kalau ada di antara berarti tidak semuanya ya, sebagian ya. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah atau kebesaran Allah. Allah menciptakan diri-diri kalian itu berpasang-pasangan. Apa tujuannya? Tidak semata-mata Allah menciptakan sesuatu kalau tanpa ada tujuannya. Allah menjelaskan langsung di situ. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram. Betul. Kalau tadi Kang Diki kadang-kadang gundah, galau karena sendirian. Betul Pak Nah Ustadz. tuh, makanya Kang Aduh, saya Diki. belum nemuin jodoh Pak Ustadz. Cari dong. Mau dicariin? Mau Pak Ustadz. Waduh. Atau pemirsa di rumah mau jodoh? Bisa sama saya. Enggak deh. Aduh, ini malah menawarkan diri ya pemirsa katanya ya. jodoh itu Pak Ustadz harus cari bibit, bebet, bobot baru dibabat. Nah, tapi katanya bener ada nggak? juga yang bilang kalau Gimana? jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Gimana nih Iya. Pak Bener Ustadz? Pak Ustadz. Nih kalau misalkan nih Pak Ustadz nih ya. Misalkan Kinan di sini secara keimanannya masih kurang nih, atau misalkan Kang Diki nih, misalkan keimanannya masih Iya. kurang. Nah, Iya. terus kita nanti dapat pasangan nih, Pak Ustadz. Nikah misalkan, berarti pasangan kita juga bakalan gak baik atau gimana tuh Pak Ustadz? Iya. At-Thayyibun lit-thayyibat. Apa Apa tuh? itu? Yang Ustaz? baik untuk yang baik lagi. Oh. Tapi kita tidak berbicara yang tidak baik ya. Maka yang tidak baik buat yang tidak baik itu mah buat siapalah, buat orang lain gitu ya. Kita mudah-mudahan baik. Kita baik, jodohnya baik. Kan namanya juga jodoh. Jodoh itu kan samaan. Sefrekuensi. Gitu ya, samaan. Bukan katanya melengkapi juga Pak Ustadz. Nah. Melengkapi betul. Kalau kita ibaratkan ya, menikah itu seperti roda. Roda yang berputar. Betul. Kalau kita ambil satu roda berputar, kita lemparkan, biarkan dia berjalan, Gelinding. menggelinding sendirian. Kira-kira arahnya tertuju atau tidak? Enggak. Enggak. Kita ambil roda, Ya. lemparkan, biarkan dia berjalan sendiri. Tertuju atau tidak? Tidak, Tidak, akan Ustaz. tertuju. Tidak akan. Kemana aja dia arahnya? Iya. Tanpa arah tujuan. Tujuan. Tapi Betul. kalau dua disatukan, Disandingkan ya Pak. disandingkan, biarkan dia berjalan. Apakah mungkin satu jalan ke sana, satu jalan ke sini? Enggak Pak Enggak. Ustadz. Mungkin. Oh mungkin, Tapi mungkin. rusak.
Nah, itu dia. Ini jadi tantangan dalam Nah pernikahan. itu Betul. masalahnya. Nah, Ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Kalau tidak bermasalah, pasti dia dua-duanya akan berjalan dengan lancar dan sama. terarah, betul. Terarah. Sekarang Diki paham ya, harus sama-sama ya Pak Ustadz. Nah itu Sejalan juga. sejalan. Jadi aku teh bingung Kang Diki, Iya. sebenarnya jodoh teh dari lahir udah ditentuin sama sebelum kita lahir udah ditentuin sama Allah Betul. atau apa sih, atau ternyata enggak, kan tadi kata Pak Ustadz gitu ya. Betul Pak Ustadz. Apa namanya, kalau jodoh itu yang baik untuk yang baik, yang jahat Iya. untuk yang jahat. Terus kalau misalkan kitanya jahat tapi ternyata jodohnya ditentuin dari kita lahir, terus ternyata jodoh kita ternyata baik, gimana Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Berarti tunggu dulu Pak Ustadz ya, karena banyak banget sekarang yang suaminya 5, istrinya 5. Nah, itu maksudnya. Udah ditentuin dari lahirnya Pak Ustadz. Gimana itu? Sebenarnya. Jadi ada kodok mu'alak, ada kodok mubrom. Mu'alak itu dikaitkan dengan langkah orang. Kalau mubrom itu sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh, pati, bagja, cilaka, ada istilah seperti itu. Itu adalah urusan Allah. Tapi ada istilah mu'alak dan tidak mu'alak. Contoh yang tidak mu'alak. Kang Diki lahir dari rahim ibunya dalam keadaan laki-laki. Apakah Kang Diki bisa merubah menjadi perempuan? Enggak Pak Ustadz. Nggak bisa. Bisa. Bagaimanapun itu ketentuan Allah. Sudah seharusnya laki-laki. Oh gitu. Lalu di saat Kang Diki pengen menjadi orang yang bisa 1 tambah 1. Apakah kita nunggu diberi oleh Allah atau kita belajar sendiri? Belajar Pak Ustadz. Nah, orang belum punya jodoh nunggu di rumah. Ini urusan jodoh, urusan Allah, nunggu di rumah, nggak pernah Nggak berusaha, nggak akan pernah ketemu. mencari. Benar Pak Ustadz. Bagaimana jawabannya? Gak bisa Ya Pak kita Ustadz. serahkan kepada Allah ya, meskipun pada kemungkinannya sangat kemungkinan besar kecil. untuk tidak berhasil. Iya betul. Meskipun pasti kalau Allah menakdirkan dia akan mendapatkan dengan kodok mubromnya, dia pasti dapat meskipun diam di rumah. Diam di rumah. Nah itu dia. Kang Tapi Diki. tidak bisa dijadikan Landasan. ya? landasan Betul. gitu. Karena ini ada sifat mu'alak, artinya dikaitkan dengan kinerja, dikaitkan dengan Ikhtiar. begitu. Pak Ustadz ini tuh ya, kadang banyak banget orang yang tipikal cemburuan. Katanya kan Cemburuan. cemburu tanda cinta. Benar. Marah tandanya sayang. Rindu tandanya. Rindu tandanya sayang ya, cinta, Iya, cinta, kangen, gitu ya. kangen. Ini Pak Ustadz banyak banget, tapi kadang cemburunya ini keterlaluan Pak Ustadz. Itu tuh masuknya kata kesetiaan atau gimana Pak Ustadz? Yang harus mengekang, hei kamu tuh jangan keluar-keluar ya. harus Benar. gini ya. Itu berlebihan banget ya Pak Ustadz. Baik, Itu kesetiaan atau enggak? kesetiaan atau bukan itu ya. Betul Pak Ustadz. Kita nyambung ke tadi ya. Tadi kan belum dijelaskan pertanyaannya. Yang apa namanya? Ingin yang berdua-dua. Ya, yang tadi. berdua-dua Yang tuh pemirsa kan ya. Di rumah dari tadi nunggu Nunggu nih. jawabannya belum Nah, ini dijawab. dia Jawabannya jawabannya ini, ya. harus kita jawab. Apakah setia itu harus bersama-sama? Tentu jawabannya tidak. 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 Oh. Kalau selalu bersama-sama, kapan akan bekerja? Kapan akan berusaha? Kapan akan mengejar target? Tentu kesetiaan tidak diukur daripada kebersamaan yang selalu bersama-sama. Akan tetapi di situ menyimpan kepercayaan dan komitmen yang kuat. Di saat ada orang yang cemburu, berlebihan, sehingga tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, menurut saya itu kurang baik. Kurang banget. Jangan terlalu. Yang terlalu juga nggak Terlalu. baik. Nggak baik, ya. benar. Benar Benar banget. Tapi kalau punya rasa cemburu, punya rasa khawatir, itu harus Hal yang wajar. hal yang wajar Wajar dan banget. harus juga ya. Harus. juga kalau kita tidak punya rasa cemburu nih, berarti kita tidak ada keseriusan harus di dalamnya. dipertanyakan Harus itu ya. dipertanyakan. Nah, Kang Diki dan juga Betul. Pak Ustadz, Iya. ini seru banget ya ngomongin tentang pernikahan ya. Apalagi nih yang lagi di umur-umur kayak kita nih ya, yang Betul. mau OTW gitu. OTW, Nah, ya. tapi nih bukan cuman kita-kita doang yang bisa nanya sama Pak Ustadz. Kalian juga nih permisi yang ada di rumah boleh banget. Yang kepengen mau nikah juga nih kayak Kang
Bang Diki atau keyakinan, boleh banget nih nanya-nanya di kontak kita di 0813-9447-7912. Dan jangan kemana-mana lagi karena nanti kita bakalan lanjut ngobrol-ngobrol lagi terkait tema kali ini yaitu kesetiaan dalam perkawinan. Tetap di sini ya, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.